من سلسلة الإنس والجن. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Astaghfirullah, 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 atubu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, utub bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, utub bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, utub bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ala ya Allah min min al-aini rahima, tudawi kulla ma bi min amradi sakina. Ala ya Allah min al-aini rahima, tudawi kulla ma bi min amradi sakina. Ala ya Allah min al-aini rahima, tudawi kulla ma bi min amradi sakina. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala nabiyyin. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi wa ala sahaba. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi wa ala sahaba. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi wa ala mashayikh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi wa ala a'imma. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli mu'min. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li dhunubi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li uyubi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li qurubi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir kulla mu'adi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi waslih kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi warhamna jami'an. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi warhamna bi rahmatik. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita yang mana kemarin kita menjelaskan tentang syarat-syaratnya imam. Artinya ketika kita mau menjadi imam atau seseorang akan menjadi imam, maka perlu dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita yang kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini tentang permasalahan syarat-syaratnya makmum. Ya, syarat-syaratnya makmum ya ada beberapa yang perlu kita tahu dan kita penuhi. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa syarat-syaratnya yaitu diantaranya yang pertama ya mengikuti bian yutabi'u imamahu fil af'al. Yang pertama mengikuti imam di dalam gerakan atau apa pekerjaannya imam. Di dalam gerakannya imam, jangan sampai mendahului daripada imam. Kalau sampai dia mendahului 2 rukun atau dia ketinggalan dengan imam sampai 2 rukun, ya, dia tahu tentang keharuman itu dengan meninggalkan itu tanpa ada udzur, maka batal sholatnya si makmum tersebut. Ya, jadi makmum harus mura'atul imam, harus menjaga daripada gerakan-gerakannya imam. Maka yang kita jelaskan itu, maka makmum itu dianjurkan untuk dia melakukan satu gerakan di dalam sholatnya itu setelah selesainya imam. Ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Ya, jadi jangan sampai membarengi takbiratul ihramnya imam, makmum dengan takbiratul ihramnya si imam, walaupun dengan satu kalimat atau satu huruf, walaupun dengan satu huruf, batal daripada sholat makmum. Begitu juga salam, jangan sampai dibarengi, batal sholatnya si makmum. Nah, jadi kalau kita dianjurkan sunnahnya ketika imam sudah mengucapkan takbiratul intiqal. Jadi ketika takbiratul intiqal, takbir ketika berpindahnya dari rukun satu ke rukun berikutnya. Seperti dia dari rukun berdiri, ya, dia menuju kepada rukuk Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru makmum sami Allahu liman hamidah. Jadi memang tidak boleh membarengi. Kenapa? Karena fawat terhilang, makruh. Artinya fadilahnya itu hilang. Ya. Fadilahnya di dalam orang makmum membarengi gerakannya imam itu hilang. Ketika dia membarengi di dalam rukuk, maka hilang fadilah rukuk, fadilah. Jadi sehingga ketika dia keluar daripada sholat berjamaah, dia tidak mendapatkan murninya 27 derajat itu tadi. Nah, itu yang ditakutkan semacam itu. Maka perlu diketahui daripada syarat-syaratnya bagi makmum itu. Yang kemudian yang kedua, hendaknya bagi si makmum itu niat iktidak, yaitu niat untuk menjadikan dia mengikuti apa daripada imam, seperti niat makmuman atau jamaatan, ya. Dia niat semacam itu. Kenapa? Karena makmum ini beda dengan imam. Imam itu tidak wajib dia niat imaman, ya. Imam itu dia tidak wajib niat imaman sebagai imam, kecuali di dalam beberapa perkara seperti sholat Jumat, maka baru imam wajib niat sebagai imam. Kenapa? Karena sholatnya wajib, jamaahnya pun ikut wajib, ya, di dalam Jumat, sehingga maka wajib dia niat sebagai imam. Tapi di lain itu dia tidak wajib niat, kecuali di dalam sholat mu'adah, kecuali kalau di dalam sholat jam'u bil matar, hendak menjamak kalau andai kata ada hujan, nanti ada pembahasannya masing-masing itu.
Tetapi bagi si imam, ya bagi si makmum, dia tidak wajib kalau bagi si makmum bagi si makmum dia wajib untuk niat dia makmum. Kenapa? Karena ada rabit, ada ikatan antara makmum dan imam. Kalau si makmum dia tidak mengikat itu tadi, maka batal sholatnya makmum. Jikalau itu diteruskan sampai kepada rukun atau sampai panjang. Ya. Kalau makmum takbir Allahu Akbar, dia tanpa niat makmum. Niat makmuman itu tidak harus di dalam takbiratul ihram. Jadi walaupun setelah takbiratul ihram sholat maghrib contoh, Allahu Akbar, baru dia niat makmuman kepada imam tadi, makmuman. Ya. Ya, dia niat makmum kepada si imam, menjadi makmum. Sah. Kecuali di dalam Jumat. Kalau di dalam Jumat, niat makmuman itu harus ketika takbiratul ihram. Tidak boleh di luar takbiratul ihram. Tapi di luar Jumat, dia wajib niat makmum, ya, atau niat jamaah, ya, atau niat imam, ya. Kapan? Di dalam takbiratul ihram. Itu kalau di dalam Jumat. Di luar Jumat dia tidak wajib. Tidak wajib, maksudnya tidak wajib di sini, tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Tapi ketika tidak boleh dia lakukan di luar takbiratul ihram. Tapi niat makmuman itu hukumnya wajib bagi si makmum. Paham gitu ya? Ya, niat makmuman itu hukumnya wajib bagi si makmum. Nah, terus kemudian kemudian mencocoki makmum kepada imamnya di dalam sunnahnya. Tidak boleh jadi makmum itu hendaknya dia mengikuti di dalam gerakan si imam. Ya, jangan sampai dia membedai daripada gerakannya imam. Kalau di dalam wajib jelas. Ini di dalam sunnah, bahkan di dalam sunnah pun itu kalau sampai membedai, maka bisa batal daripada sholatnya. Seperti contoh contoh imam ketika itu dia sholat, yang mana dia mengharuskan si imam melakukan sujud tilawah atau si imam melakukan sujud sahwi. Itu hukumnya apa? Sunnah sujud tilawah, sujud sahwi itu sunnah. Tapi bagi si makmum hukumnya apa? Wajib mengikuti imam. Walaupun itu sunnah. Tetapi bagi si makmum dia hukumnya wajib untuk mengikuti si imam. Dia tidak mengikuti bagi si imam itu tadi, batal sholatnya si makmum. Lain halnya ada beberapa pengecualian seperti nanti di dalam jelaskan di dalam masalah tasyahud. Ya. Di dalam masalah tasyahud. Seperti kalau andai kata si imam itu melakukan tasyahud, si makmum tahu-tahu berdiri meninggalkan tasyahud. Apakah si makmum itu boleh harus balik mengikuti imam apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah talaffuz bi fardhi. Karena si makmum itu sudah melakukan perbuatan yang wajib juga. Dia tidak boleh mengganti perbuatan yang wajib itu dengan perbuatan yang sunnah. Tasyahudul awal hukumnya sunnah. Walaupun mengikuti imam itu juga hukum wajib, ya. Tapi ketika makmum sudah posisi berdiri, kalau dia lupa dan dia sudah berdiri, dia tidak jadi masalah. Dia teruskan sampai di atas. Paham itu ya? Nah, terus kemudian itu yang syarat berikutnya ya. Syarat yang berikutnya yang keempat yaitu harus meyakini tayaqqunu taqaddamul ihramul imamihi ala jami'it taharumihi. Nah, ini tadi yang saya singgung tadi ya. Meyakini tentang takbiratul ihramnya imam, selesainya takbiratulnya ihram dari takbiratul ihramnya si makmum. Makmum harus meyakini, harus tahu oh imam sudah takbiratul ihram secara sempurna. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Tapi kalau ada kata kita membarengi, baru walaupun kita alifnya toh, dia sudah roknya akbar, imam sudah roknya akbar, berbarengan dengan alifnya kita baru memulai Allahu Akbar, batal sholatnya.
Tidak boleh. Jadi tidak boleh membarengi di dalam takbiratul ihram dengan salam. Ya, tidak boleh membarengi di dalam takbiratul ihram dengan salam. Jadi bagi si makmum tidak boleh itu. Maka dan semua disun itu dalam takbiratul ihram hukumnya wajib. Jangan membarengi. Tapi di dalam af'al yang lain, di dalam pekerjaan yang lain atau gerakan imam yang lain juga jangan dibarengi. Kenapa? Makruh hukumnya membarengi. Lah kalau sudah makruh berarti hilang di dalam apa? Fadilahnya. Paham itu ya? Terus kemudian syarat berikutnya ya yang kelima, ya syarat berikutnya ayakuna aliman binti galib imami ya. Liyatamakan min mutaba'atihi ya. Yang kelima syaratnya hendaknya makmum itu mengetahui ya, mengetahui tentang perpindahannya imam. Makmum itu mengetahui tentang perpindahannya imam, gerakan imam, tentang perpindahan gerakan si imam. Imam posisinya berdiri, terus bergerak menuju ke rukuk, bergerak lagi menuju ke i'tidal, bergerak lagi menuju kepada sujud, bergerak lagi menuju kepada julus atau duduk di antara dua sujud, bergerak lagi menuju kepada sujud yang kedua, bergerak lagi berdiri atau bergerak lagi duduk di tasyahudul awal atau semacam itu. Paham itu? Makmum harus mengetahui. Lah mengetahuinya dengan apa? Bisa dia mengetahui dengan melihat imam, bisa dia mengetahuinya karena mendengar suara imam, ya, karena mungkin makmumnya banyak terus dia posisinya di balik tembok dan lain sebagainya, tapi dia mendengar suara imam, mengetahui perpindahan itu dengan suara imam, atau dia mengetahui perpindahan imam dengan melihat makmum yang makmum itu melihat imam. Jadi contoh makmumnya melihat imam atau makmum yang melihat imam. Nah itu bisa. Yang penting bagi makmum, kita seorang makmum ya, bagi kita sholatnya menjadi makmum, kita harus mengetahui perpindahannya imam, gerakannya imam, perpindahan dari rukun satu ke rukun berikutnya ke dalam rukun af'al. Paham itu maksudnya? Dengan apa mengetahuinya? Ya dengan apa aja. Bisa mengetahui perpindahan imam, gerakan imam itu dengan melihat, atau melihat makmum yang melihat imam, atau melihat makmum yang mana makmum itu melihat makmum, yang mana makmum itu melihat makmum yang melihat imam. Atau melihat apa lagi? Atau bukan melihat tapi mendengar. Mendengar apa? Perpindahan imam tadi dengan suaranya imam. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tidak ini tadi. Allahu Akbar. Yang ikuti aja. Paham itu ya? Nah, terus kemudian yang ke berikutnya, yang keberapa? Ke-6, wa an la yakuna sabiqan imamu sabiqan imami fima aitama alaih. Ya. Jangan gini ya. Mendahului dari tempat berdirinya, tempat tumpuannya imam. Contoh imam gini, imam berdiri di sini, ya imam di sini. Makmum jangan menyetarai imam. Oh iya. Ya, makmum jangan menyetarai imam, apalagi mendahului imam. Kalau menyetarai hukumnya makruh. Fawat fadilah jamaahnya, hilang fadilah jamaahnya. Itu yang pertama. Kalau mendahului imam artinya berdiri di posisi depannya imam atau lebih sedikit dari imam, batal sholatnya si makmum. Paham? Maka bagi si makmum dia harus duduk, harus berdiri di belakang imam. Kalau dia sendiri, dia sedikit berdiri di belakang imam. Jadi imam yang sini ya berdiri sedikit aja, ya. Berdirinya sedikit aja. Ya, jangan berdiri di belah sini, enggak. Berdiri di sebelah tapi agak mundur sedikit. Paham itu ya? Itu kalau di sendirian. Kalau dua orang ya boleh kanan kiri atau enggak belakang
Kalau dia itu tambah 3 orang, 4 orang dari 5 orang. Paham gitu ya. Terus kemudian wa an la ya'taqida ya butlanu sholatil imami. Ya. Dan juga syaratnya tidak meyakini dari batalnya sholatnya imam. Ya. Kalau andai kata si makmum itu tahu tentang kebatalan sholatnya imam, lalu tadi ini dia ini kentut, contoh ya, dia ini kentut tapi tidak wudhu lagi. Saya tahu tadi, jadi tahu kok jadi imam sekarang, tahu batalnya, ya makmum jangan ikut dari dia. Atau ngelihat ketika tengah-tengah sholat tahu-tahu auratnya kebuka atau dia membawa najis, itu batal hukumnya, maka batalkan makmum tinggalkan atau dia lepas daripada imamnya, jangan ngikuti terus. Paham itu ya? Nah, atau juga seperti kayak yang kemarin saya jelaskan. Nah, si imam di dalam ijtihadnya, ya kan? Imam di dalam ijtihadnya, makmum juga punya ijtihadnya di dalam kiblat atau di dalam najis. Seperti kalau andai kata kita katakan imam di tengah lautan atau di tengah hutan berdua ini, ya, kemudian dia ijtihad mencari arah kiblat. Imam mengatakan kiblatnya sana, satu mengatakan kiblatnya sana, satu mengatakan kiblatnya sana, atau satunya lagi mengatakan kiblatnya sana. Ini yang 3 orang ini yang berbeda di dalam ijtihadnya tidak diperbolehkan untuk apa? Bermakmum atau sholat jamaah. Terus gimana? Ya sholat sendiri-sendiri. Ya, karena berbeda. Lah kalau andai kata mau jadi jamaahnya gimana? Satu sama lain sudah gini, mengingkari. Satu sama lain mengingkari. Ya ini ijtihadnya baginya dia salah. Ijtihad saya ke sana. Yang satu mengatakan ijtihadnya di sana dan lain sebagainya. Jadi makanya itu harus sholat sendiri. Kalau dia sholat jamaah gimana? Tidak boleh. Begitu juga kalau najis ya, seperti dia wudhu dengan air yang mutanajis atau tidak, itu nanti kita sudah jelaskan di dalam kitab sebelum itu ya. Terus kemudian itu di dalam syarat berikutnya yaitu ijtima'ul imam wal makmum fil mauqif. Gini ya, antara imam dan makmum itu harus berkumpul di dalam satu tempat. Ya, berkumpul di dalam satu tempat. Ini penjelasannya sedikit panjang. Kalau berbeda, contoh, kalau itu di dalam masjid, ya, kalau itu di dalam masjid, maka itu boleh jaraknya itu atau jaraknya tidak melebihi daripada berapa 300 dhira'. Kalau lebih daripada 300 dhira' batalah sholatnya si makmum. Ini jikalau makmum sendiri, imam sendiri. Tapi kalau makmumnya panjang ya dihitung dari akhir makmum, ya. Walaupun sampai sekilo makmumnya panjangnya tidak jadi masalah. Yang penting dihitung dari akhir makmum. Ya dihitung dari akhir makmum itu tadi. Nah, tapi kalau andai kata sama-sama yang dimaksudkan di dalam satu tempat ini, kalau sama-sama di masjid atau sama-sama di rumah, atau satunya di masjid, satunya di rumah, satunya di masjid, satunya di luar masjid, ya. Atau imamnya di luar masjid, makmumnya di masjid. Ini sebetulnya ada pembahasan. Yang penting intinya kalau makmumnya di masjid, imamnya di masjid, ya, itu bisa walaupun dari balik tembok. Yang penting tidak ada tempat yang bisa dia nyampe kepada si imam dan mendengarkan intiqalat perpindahannya imam tadi. Nah, paham ya? Tentu ini pintu, imamnya di sini, ya. Dia sholatnya di balik tembok sini. Tanda ini contoh masjid. Tapi kalau bukan di dalam masjid, artinya seperti di sini, ya, yang sholat itu tidak sah. Kalau imamnya sendiri, makmumnya sendiri di situ maksudnya ya. Kenapa? Karena dia tahu melihat imam. Dia tidak melihat imam.
Lain halnya kalau sampai makmumnya panjang, banyak sampai meluber ke sana. Paham itu? Nah, itu. Nah, terus kemudian yang terakhir yaitu cocok aturan sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Cocok aturan sholatnya itu sama. Aturan yang semua sholat itu cocok atau sama aturannya, ya. Jadi contoh semua sholat ini aturannya sama. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Paham kan? Itu aturannya sama. Ya. Sholat sunnah 2 rakaat, qobliyah, ba'diyah. Paham? Itu aturannya sama. Ada sholat yang berbeda dalam aturannya. Seperti sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah. Paham? Itu kan berbeda aturan. Ya, punya aturan sholatnya sendiri. Seperti sholat apa lagi? Gerhana. Itu mempunyai sholat atau apa berbeda aturannya. Kalau dia pakai cara yang 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Paham itu? Gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ala kulli hal, kalau selama sholatnya imam dan sholatnya makmum itu sama aturannya, maka sah sholatnya. Walaupun beda sholat, jenis sholatnya beda. Kita bicara sahnya ya. Imam sholat sunnah, kita mau ikut sholat duhur, sah? Ya sah. Ya, imam tahu-tahu sholat sholat duhur, kita mau ketika takdim kita ikut menjadi imam sholat duhur, kita sholat asar, sah? Ya sah. Ya. Atau sebaliknya, artinya sholatnya berbeda. Imam nanti sholat maghrib, kita juga sholat contoh kita mau ikut sholat isya. Ini gimana? Ya sah, ya sah. Paham? Artinya aturannya sama. Tapi kalau andai kata imamnya sholat jenazah terus kemudian kita mau ikut sholat asar, ya tidak sah. Imamnya sholat kusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, dia pakai 2 berdiri dan 2 rukuk, kita mau ikut sholat isya contoh, tidak sah. Paham sampai sini? Nah, ini syarat-syarat makmum yang perlu diketahui. Jadi bukan bukan hal yang remeh, ya. Kita harus mengetahui di dalam hukum-hukum ini. Karena kalau kita ini di dalam hadis Rasulullah SAW, dan kita selalu berharap dengan kita masuk golongan hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan orang tersebut dalam masalah agama. Artinya digerakkan hatinya untuk kumpul pada satu tempat untuk memahami ilmu agama. Nah, itu salah satu kalau antum mau tahu ciri-ciri orang itu dicintai Allah atau tidak. Ya kalau kita mau lihat diri kita, ya Allah ini cinta enggak? Ya kita melihat kita ini berada dalam satu majelis yang untuk difahamkan dalam ilmu agama. Paham enggak itu? Apalagi yang sekarang ini, alhamdulillah ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Ini yang insya Allah jadi manfaat ya buat kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Di nomor 5 mengetahui perpindahan gerakan imam. Itu pernah terjadi saya sholat waktu sujud, tapi tidak dengar takbirnya maghrib. Juga tidak selama aku saya tidak dengar. Tahu saya harus itu ternyata masih sujud. Itu gimana Bu? Kalau gini ya, Tidak benar ya. kalau memang kita nggak tahu, kita balik ikut itu. Langsung sujud lagi. Nah, kalau kita sudah sujud belum? Tidak sujud. Nah, kalau kita sudah sujud, kita tunggu di dalam berdiri. Ya, tunggu imam. Ya, jadi kita tunggu imam. Kita sudah sujud atau langsung berdiri, atau imamnya masih sujud, ya sudah kita tunggu imam. Ada
misalkan imamnya sunat tarawih tapi dimakmumi sholat wajib sah atau tidak? Sah, sah. Selama itu kan cocok. Aturan sholatnya kan sama. Sama enggak? Sama. Sama. Sah. Nanti ketika imam salam, ya nanti makmum tambah lagi 2 rakaat kalau dia sholat isya kan. Contoh sholat wajib apa ini? Isya pasti kan. Ya. Ya, jadi makmumnya ketika imam salam kan tarawih berapa rakaat? 2 rakaat kan. Ketika imam nanti salam, makmum tambah lagi. Jangan ikut salam juga, makmum batal sholatnya. Ya. Upaya makmum sampai selesai sholat. Upaya makmum. Kalau andai kata dia lupa, ya nanti dia jatuhnya nafal mutlak, tapi dia wajib mengulangi lagi sholatnya. Ya, karena tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dia mengikuti daripada gerakan imam, ya, mengikuti gerakan imam tanpa dia ikat antara dia dengan imam. Mengikat itu apa ya? Dengan niat itu tadi. Kalau dia sengaja, batal sholatnya. Nah kalau ini seperti umpama yang mau jadi imam madhabnya Hanafi umpama yang sila bersentuhan sama perempuan atau istrinya, Betul. tapi yang makmum Syafi'i itu gimana gitu? Kalau dia meyakini dengan hal itu, ini betul, ini bagus ya. Tidak diperbolehkan mengikuti daripada Hanafi. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanafi ini ya terkadang ada di dalam rukunnya itu dia tidak menjadikan itu rukun, berbeda. Ya, bukan hal itu saja. Ya, tapi tapi kalau si imamnya itu menjaga muraah daripada ini, dia meyakini tapi dia baca ya. Contoh seperti dia Bismillah. Bismillah atas malah tetapi dia tidak baca, jelas kita tahu nggak boleh. Tapi kalau dia tahu membaca, walaupun dia meyakini itu sunnah, itu sah. Tapi berbeda mazhab itu lebih baik jangan diikuti. Ya, berbeda mazhab itu lebih baik jangan diikuti. Jadi fitnah. Ya, lebih-lebih kalau berbeda mazhab ini, kalau berbeda akidah. Berbeda mazhab itu satu akidah. Kalau kita berbicara mazhab itu berarti satu akidah. Tapi kalau berbeda akidah itu ya lain mazhab. Ya. Kalau orang mengatakan dirinya Wahabi atau orang mengatakan dirinya Syiah, itu bukan masuk dalam kategori ini akidah. Ya. Bukan berbeda dalam akidah, berarti dia lain mazhab. Nah, mazhabnya apa? Tidak punya mazhab sudah dia itu. Ya, kalau jamaahnya tadi kita berapa soft ya? Hah? Soal jamaah itu softnya itu 3 atau 2 bebo. Jadi ada makmum terakhir tidak ada temennya, sendirian di belakang. Itu termasuk kalau berjamaah dari Maksudnya dia 3 soft. sama ada berapa soft ya? Banyak. Ini datang terakhir, tidak ada temennya, sendirian, soft terakhir tapi dia sendirian. Ya disunahkan untuk menarik orang yang di depannya. Kalau tidak ada, Tidak ada kan 3 soft. Kalau tidak ada ya. maksudnya tidak ada remnya. Yang belakang sendiri dia tok maksudnya. Ya sendiri. Maksudnya sendiri, maksudnya tidak ada. Ikutnya makmum Bukan. bukan maksudnya. Hah? Maksudnya gini, kan temen softnya kan ada banyak. Yang pertama soft itu juga banyak. Nah terus yang dia datang terakhir, jadi nggak ada temen satu softnya nggak ada. Itu kalau bersamaan dia gitu. Iya, berjamaah tetap, tapi dia makruh kalau dia tidak menarik orang yang di depannya. Jadi disunahkan orang yang di depannya itu memahami hal itu untuk menemani dia, jangan sampai sendiri. Oh gitu. Jadi kalau ada kata kita Allahu Akbar, kita sendiri kita dianjurkan untuk mengasihi isyarat yang di depan untuk dia menemani dia. Jangan dia terus dia mundur, kita maju. Nah, akhirnya ribut. Nah, itu disunahkan hal itu ya. Cukup ya. Tidak sah. Tidak sah. Lebih dari rukun aja, melewati daripada rukun itu tidak sah.
kelamaan tidak niat itu mengikuti gerakan imam tanpa dia niat tidak sah. Kalau dia sengaja, kalau dia tahu, ya kalau lupa ya tidak apa-apa, tidak ada hukum. Artinya tapi nanti dia wajib mengulang lagi sholatnya. Tadi sama seperti pertanyaannya siapa Yusuf tadi. Satu lagi Bib, itu yang tidak boleh membarangi salamnya si imam itu setuju salam pertama atau salam kedua Bib? Salam pertama. Yang pertama, yang kedua tidak apa? Ala niatan wa niatakum bil ghafur wal iqbal wa Amin. sallallahu ta'ala wa alaikum salam. Ya bil nabil akhir salam alaikum warahmatullahi fil hal wal ma'al wa nallahi wa fiqana wa yuwaffiqakum bi jamil khairat wal masarat wa nallaha ya kullu sa'in wa minkum waffatna waffatkum wa barik fi auladina waffatkum wa tadurrukum wa fiqkum wa rzuqna fi rahum Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wa ma'al Allahumma aftah alaihim kubal arifin waffatkum segala wafat fihim biharin mutufanati ala dini wa khulafin salihah wa ala man wasalafun asala jizidatan wa mahalun syarif labin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah wa ila Alhamdulillah, Rabbil alamin.